saya informasikan bahwa di Jakarta ini kita memiliki masjid yang setiap hari amaliyahnya itu amalan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Maturiyah Rasina Rasa. Setiap waktu, dan imamnya ikhwan semuanya. Salat Jumat juga taraweh, semua amaliyahnya amaliyah yang dibimbingkan oleh guru kita, yaitu Masjid Nurul Huda Jembatan 5. Dan masjid ini sudah berdiri sekitar tahun 80-an. Dan itu menjadi pusat Oh, udah tua kegiatan ya. ya Ikhwan dan Akhwat Hidayah Jakarta. Dan alhamdulillah setelah maklumat Abah bahwa setiap 9 madrasah membuat masjid, Ikhwan Jakarta Barat mendapat wakaf tanah seluas 700 meter untuk dibangun Subhanallah. masjid. Nah, yang saya share itu, Bu, jadi di Jakarta Barat sedang dibangun masjid dan itu Ikhwan semuanya pengurusnya. Dan insya Allah nanti juga masjid ini amaliyahnya akan mengamalkan amalan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Maturiyah Rasina Rasa PPKN. Nama masjidnya Al Bashir. Hmm. Nanti kita catnya itu warna catnya merah putih dan sudah mewadahi untuk masjid itu kita bentuk yayasan, namanya Yayasan Pencinta Merah Putih. Posisinya berdampingan dengan pesantren Silatul Rahman, pesantrennya Abu Ya Soleh, pesantren yang Oh, di uh, situ. yang basicnya amalan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Maturiyah Sirna Rasa. Dan saya yakin kalau masjid ini jadi nanti bisa menjadi pusat kegiatan untuk syiar Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah PPKN di wilayah Jakarta Barat khususnya dan di DKI Jakarta pada umumnya. Mudah-mudahan saya mohon Oh, doanya ya diberikan kelancaran untuk ya. pembangunan Masjid Bashir ini karena memang pembangunan masjid ini di tengah-tengah uh, wilayah yang masjidnya sudah ada dua, jadi kita masjid ketiga. Ya. Di tengah gonjang ganjing tentang Ikhwan TKN dari saudara-saudara kita yang belum TKN, kita bangun masjid. Jadi memang secara finansial uh, kurang ada dukungan dari masyarakat, kecuali kita total dukungan kita hanya dari Ikhwan TKN. Ya, untuk itu saya mohon doa semuanya dari semuanya, semoga diberikan Ya. kelancaran dan kemudahan. Itu saja. Amin. Dan mengawali hikmat ilmiah ini ya di penghujung bulan Rajab ini di huruf ba yaitu baroah yang dimaksud adalah baroah minan nifaq. Abah eh, menukil surat Al-Quran yang menggambarkan ciri orang munafik. Wa iza qamu ila sholah qamu kusala. Jika mengerjakan sholatnya bahasa orang Betawi ogah-ogahan. Tidak mengsegerakan sholat, tidak mendahulukan sholat, tidak memprioritaskan sholat, menunda-nunda sholat, mengerjakan pekerjaan yang lain, baru mengerjakan sholat. Itu ciri orang munafik. Dan pada peristiwa Isra Mi'raj ini ada oleh-oleh yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, oleh-oleh terbesar untuk umat Islam yaitu sholat. Kalau mengutip perkataan Abuya, bahwa tanggal 20 Rajab ini adalah ulang tahun sholat, atau kata Abuya Soleh. Ya. Jadi kita warisan terbesar dari Rasulullah SAW untuk umat Islam, ya, yang merupakan salah satu rukun Islam yaitu sholat. Sampai dikatakan apabila eh, baik sholat seorang mukmin maka baik semua amal ibadahnya. Ya. Abah Aus pernah menjelaskan kenapa sholat menjadi indikasi eh, atau sebagai indikator apabila sholatnya baik, maka baik semua amal ibadahnya. Apabila sholatnya buruk, maka buruk semua amal ibadahnya. Karena pada sholat itu termaktub atau terangkum semua rukun Islam yang 5. Oh, Pertama sholat itu sendiri, ya, yang kedua yaitu eh, syahadat,
Di dalam sholat pasti ada syahadat. 2 kali kita mengucapkan syahadat. Apalagi rukun Islam yang berikutnya, yaitu zakat. Pada sholat, zakat itu artinya membersihkan, bersih. Ya. Kalau secara umum, ya zakat itu yang membersihkan harta. Nah, dalam sholat, orang pasti bersih. Karena harus berwudu. Yang punya hadas besar harus mandi dulu. Tidak sah. Ya. Sholatnya apabila tidak berwudu. Di sini ada, dalam sholat itu, ada ibadah lain, yaitu ibadah zakat. Membersihkan diri. Yang berikutnya yaitu rukun Islam yang lain, yaitu puasa. Bagaimana kita ketahui bahwa as-shaum itu ya imsak, puasa itu menahan. Menahan apa? Menahan makan, minum. Pada saat kita berpuasa, haram kita makan yang halal. Minuman yang tadinya halal pada saat puasa juga haram. Makanan yang halal pada saat puasa haram. Begitu juga pada saat sholat. Pada saat sholat haram kita makan minuman yang halal, jadi haram karena bisa membatalkan sholat. Ya. Apalagi rukun Islam yang lainnya yaitu haji. Makna haji dalam sholat yaitu wukuf. Wukuf itu artinya diam. Karena dalam sholat kita harus diam. Hati kita diam, badan kita, seluruh tubuh kita diam, tidak boleh bergerak kecuali gerak-gerakan yang sudah ditentukan menjadi rukun dan sunnah dalam sholat. Itu makanya kenapa sholat menjadi indikator bahwa apabila sholatnya baik, maka semua amal ibadahnya dikatakan baik. Nah, dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang sholat. Dan luar biasanya, di dalam Al-Quran diterangkan ada orang yang rugi karena sholat, dan juga ada orang yang beruntung karena sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin." Sungguh rugi orang yang sholat. Yang sholatnya mana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang sholatnya malas-malasan. Orang yang menunda-nunda sholat. Orang yang tidak mensegerakan sholat. Ini adalah orang yang rugi. Kemudian orang yang untung sholatnya yang mana? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang sholat yang mana? Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Nah, masalah khusyuk ini ya, yang menjadi perdebatan di antara para ahli ulama. Ada yang mengatakan khusyuk itu merem. Ada yang mengatakan khusyuk itu nangis. Ada yang mengatakan khusyuk dalam sholat itu nunduk melihat sejadah. Bahkan di Jakarta ada pelatihan sholat khusyuk, mahal, biayanya sampai 3 juta. Nginep di villa, dilatih sholat untuk sholat khusyuk. Nah, dalam Toriko, sholat khusyuk dikatakan khusyuk apabila hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsa qulubuhum bi zikrillah. Apakah belum datang kepadamu bahwa khusyuk itu adalah hati yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasul, la sholata illa bi huduril qalbi. Tidak sah sholat kecuali dengan hadir hati. Apa hadir hati? Zikir, yaitu zikir hati. Jadi tidak mungkin orang yang belum talqin itu sholatnya bisa khusyuk. Karena nggak mungkin orang yang belum talqin bisa hudur hati. Bisa hudur qalbi. Nggak mungkin orang yang belum talqin itu hatinya bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya dikatakan bahwa
salah satu syarat untuk bisa khusyuk adalah talqin. Karena nanti kalau orang yang sudah ditalqin, khusyuknya bukan hanya dalam sholat. Di luar sholat khusyuk. Sebelum sholat khusyuk. Kata Abah, Rasulullah SAW diajarkan khusyuk itu 12 tahun sebelum turun perintah sholat. Jadi kalau dalam waktu yang 5 menit tiba-tiba ingin khusyuk, nggak bisa. Makanya khususnya di tempat saya perhatikan eh, masyarakat umum ini yang bukan toriko, itu kalau takbir Pak, bisa diulang-ulang. Bisa 3 kali ulang. Sudah, Allahu Akbar, batalan. Allahu Akbar, batalan. Karena mereka merasa belum khusyuk. Padahal takbir yang pertama dengan takbir yang kedua dan takbir yang ketiga, kalau mereka belum ditalkin, kualitasnya sama. Belum bisa khusyuk juga. Tapi kalau sudah jadi ikhwan, karena khusyuknya sehari-hari, ketika tidak sholat khusyuk, ketika makan khusyuk, ketika eh, bekerja juga khusyuk, sudah ada khusyuknya di dalam hati, sudah hadir khusyuknya dalam hati. Maka ketika sholat, ya tinggal menyesuaikan, tinggal mengikuti khusyuk itu di dalam sholat kita. Jadi untuk para ikhwan, alhamdulillah, ikhwan Toriko TKN Qadiriyah Naksabandiyah khususnya uh, sudah diberikan uh, khusyuk di dalam hati kita oleh guru mursyid kita. Kemudian dalam Al-Quran juga ada beberapa sholat disebutkan, diantaranya yaitu sholat daim. Sholat daim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innal insana khuliqa halu'a, idza masyahu sarru jazua, wa idza massahul khairu manu'a, illal musallin allazina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan selalu mengeluh. Apabila diberi kesulitan, dia akan keluh kesah. Apabila diberi rezeki, diberi kebaikan, dia akan kikir. Kecuali orang yang sholat. Alladzina hum ala sholatihim daim. Yaitu sholat yang mana? Orang yang sholatnya daim. Dawam sholatnya. Kalau ahli fikih mengatakan sholat daim ini mengerjakan semua sholat lima waktu. Tapi menurut Toriko, ulama Toriko, sholat daim itu adalah sholat yang dilaksanakan terus-menerus. Ya. Mana sholat daim? Ya ini. Sholat daim, sholat yang ada di dalam hati. Zikir khofi. Itu yang membuat orang tidak keluh kesah, tidak membuat orang gelisah, tidak membuat orang kikir. Ya. Kemudian dikatakan lagi dalam Al-Quran, ada sholat, orang yang sholatnya dianggap bukan sholat, malah dianggap tanah. Dan ini sholat ini dilaksanakan walaupun di depan Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Dan tidaklah sholat mereka itu di depan Ka'bah, di Ka'bah, kecuali dianggap apa? Bersiul dan bertepuk tangan. Karena apa? Ya ini, di dalam sholatnya tidak ada khusyuk. Di dalam sholatnya tidak ada zikir. Ada lagi dalam Al-Quran dikatakan sholat wusta. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Ya, kerjakanlah sholat dan sholat wusta. Ahli fikih mengatakan sholat wusta itu sholat yang ada di tengah-tengah. Kalau ngitungin dari subuh, zuhur, asar, maka asar dikatakan sholat wusta. Ulama Toriko yang dianggap sholat wusta itu adalah sholat yang ada di dalam hati, sholat yang ada di dalam dada, yaitu zikir hobi. Alhamdulillah kita sudah dibimbingkan oleh guru kita, ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kita nggak bisa melihat Rasulullah, tapi kita melihat Abah Aus, yang sholatnya melihat Abah Anom. Yang Abah Anom sholatnya melihat Abah Sepuh. Abah Sepuh sholatnya melihat
Syekh Tolha, sholatnya melihat Syekh Ahmad Khotib Sambas terus sampai Abdul Qadir, terus sampai Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali sholatnya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yang tidak punya guru mursyid yang silsilahnya nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkenaan dengan hadis solu kama sholat, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, ya belum tentu guru yang dia ikutin itu melihat gurunya yang melihat Rasul. Tapi kalau kita yakin bahwa silsilah guru kita, Abaus ini nyambung silsilahnya kepada Rasulullah. Sehingga ketika kita melihat sholat Abah, maka kita yakin bahwa kita melihat sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, pun jangan sampai ada perbedaan dalam gerakan sholat, berdirinya. Abah belum lama menegaskan bahwa jarak kaki kiri dan kaki kanan itu sejengkal, jangan terlalu lebar. Itu salah satu yang terbaru. Yang terbaru dijelaskan oleh Abah, jarak kaki kiri dan kaki kanan jengkal. Takbirnya bagaimana, ya. Kemudian apakah ada sholat antara dua sujud, ya. Nah itu di apa ini tidak ada duduk antara dua sujud. Misalkan dari rokaat kedua, rakaat pertama ingin naik ke rakaat kedua, itu tidak ada duduk antara dua sujud, langsung berdiri. Nah, contoh itu, sholat itu kita yakini itulah sholat Rasulullah yang dilakukan oleh guru kita. Alhamdulillah, ini suatu kenikmatan yang luar biasa, keberkahan yang luar biasa buat kita semua. Ya, kita mempunyai guru mursyid yang sisi lain nyambung kepada Rasulullah SAW. Sehingga kita yakin sholat yang kita laksanakan ini sholat yang benar-benar dibimbingkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila penyampaiannya agak kurang. Ini karena kondisi saya lagi kurang sehat. Kemarin Sabtu itu perjalanan ke Lampung 2 hari bersama Ustadz Dedi, diantaranya ya, ikut menakib bersama Abah Awas ya di Lampung. Sabtu Minggu, ditambah cuaca juga memang kurang bagus di Jakarta, pulang manakib kebanjiran juga di rumah, jadi agak banyak yang dikerjakan, ya agak kurang sehat. Semoga ini bukan sakit, kalau kata Abah sedang menuju sehat. Saya rasa itu saja. Senantiasa kita diberkahi semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.